Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu kembali bersama saya di Om Eri Obrolan Misteri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang misteri. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah hidup seseorang yang awalnya sangat tidak punya dan akhirnya sukses dan kaya raya. Bagaimana kesedihan perjalanan hidup dari seseorang yang benar-benar tidak punya sampai dia benar-benar kaya raya. Simak video ini dari awal sampai akhir. Pada suatu desa ada seorang anak, sebut saja namanya Bagas. Si Bagas ini anaknya memang pendiam. Dia rajin ibadah, dan dia itu anak dari seorang janda tua. Ya belum tua banget, tapi seorang janda, dan ya mereka dari keluarga yang sangat sederhana sekali. Boleh dibilang ya dari keluarga yang tidak punya. Tapi ibunya memang, karena memang ibunya memang sangat sangat dekat dengan yang di atas, rajin ibadah juga gitu, sering puasa sunat, puasa ibadah apapun dia lakukan lah. Dia selalu mendoakan anaknya supaya anaknya bisa sukses, walaupun keadaannya memang sangat sederhana sekali, tapi tidak putus asa lah untuk berjuang. Pada saat itu ibunya itu bekerja sebagai pembantu lah, atau asisten rumah tangga di rumah orang yang kaya di desa tersebut. Setiap hari ibu dari Bagas ini pulang pergi lah pagi, pergi ke, setelah masak untuk Bagas, pergi ke rumah majikannya untuk bekerja, dan nanti pas maghrib pulang, dan setiap hari seperti itu. Akhirnya pun saat itu Bagas lulus SD, singkat ceritanya seperti itu. Dan saat itu karena memang biaya, karena mereka dari keluarga yang saya sebutkan tadi kurang mampu, akhirnya Bagas pun tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMP gitu ya. Setelah lulus SD, Bagas pun ngomong ke ibunya, "Bu, saya kan udah lulus SD, saya kepengen merantau ke kota," kata Bagas seperti itu. Ibunya saat itu, "Loh nak, kamu kan masih kecil, kamu masih baru lulus SD lah, kamu mau kemana, sama siapa gitu, merantau ke kotanya." Terus tapi Bagas karena dia memang tipe anak yang tanggung jawab, dia kasihan lah melihat ibunya yang sudah mulai tua, sendirian membiayai dia makan dan hidup. Dia punya cita-cita untuk membahagiakan orang tuanya. Pada waktu itu Bagas ngomong, "Saya pengen pergi ke kota besar." Pada saat itu dia ngomong ke Bandung. Dan ibunya saat itu tidak mengizinkan sebenarnya. "Janganlah, kamu masih kecil, nanti aja, ibu takut terjadi apa-apa sama kamu." Akhirnya karena memang Bagas orangnya penurut, Bagas pun diem, nggak berani ngelawan lah ya, nggak berani membantah apa yang diomongin oleh ibunya. Karena tidak diperbolehkan pergi ke kota sama ibunya, Bagas pun murung, mukanya muram dan dia sedih lah. Tapi dia diem. Hari demi hari dia lewati, seperti biasa dia akan mencari kayu bakar ya, karena memang saat itu tidak ada kompor atau tidak ada apa yang digunakan di rumah, adanya tungku. Akhirnya setiap hari pekerjaan dari Bagas yang membantu ibunya mencari kayu bakar lah, dia mencari ikan di kali atau di sungai untuk bantu ibunya. Tapi karena niatnya untuk pergi ke kota dihalangi sama ibunya, dia pun sedih. Pada suatu ketika, pada sore hari setelah ibunya pulang bekerjalah dari majikannya, ibunya pun melihat si Bagas itu habis dari musola gitu ya, habis dari musola. Biasanya dia ceria gitu, tapi setelah beberapa hari ini ibunya melihat bahwa si Bagas lebih diem dan mukanya murung. Makanya ibunya memanggil si Bagas, "Gas, ini kamu." Kemudian Bagas pun mendekat, "Iya Bu, ada apa Bu?" gitu kata si Bagas. "Ibu mau tanya sama kamu Gas gitu, kamu kan laki-laki, kamu kan harapan ibu lah satu-satunya, tapi ibu
kok melihat kamu beberapa hari ini kok diem, kok murung, kenapa?" Terus Bagas pun diem sambil sedih lah ya, dia meneteskan air mata sambil ngomong, "Nggak ada apa-apa kok Bu," gitu. Terus ibunya pun ngomong, "Gas, kamu itu anak ibu tahu lah apa yang kamu pikirkan, ibu hafal sekali watak kamu, cobalah cerita sama ibu." Kemudian Bagas pun pada saat itu sambil meneteskan air mata, Bagas ngomong kalau, "Bu, sebenarnya saya kan laki-laki, saya udah gede lah, saya udah cukup umur, saya kepengen membahagiakan ibu, saya pengen merubah nasib pergi ke kota," kata Bagas tersebut. Kemudian saat itu ibunya pun ikut menangis ya, karena mendengar anaknya yang masih kecil lah, masih lulus SD sudah punya pikiran seperti itu. Akhirnya ibunya pun bertanya, "Emang mau kemana? Emang sama siapa?" Mengulangi pertanyaan beberapa hari yang lalu. Akhirnya Bekas pun bercerita kalau, saya kepengen pergi ke kota, saya kemarin ada yang ngajak Bu, katanya kerja." Terus kemudian ibunya ngomong, "Emang kerja apa?" Terus Bagas pun waktu itu menjawab, "Ya katanya sih bersih-bersih Bu, jadi cleaning service gitu." Akhirnya ibunya pun berpikir, "Ya udahlah kayak gini aja Gas, kalau memang kamu punya kemauan yang keras, kamu memang kepengen pergi ke kota, ya silahkan nggak apa-apa gitu. Tapi ibu pesan nanti kalau udah di kota jangan lupa diri, karena kebanyakan orang yang sudah ke kota itu lupa gitu." Karena mendengar ibunya memperbolehkan Bagas itu pergi ke kota, Bagas saat itu pun sangat ceria gitu ya. Terus dia akhirnya tanpa sengaja dia memeluk ibunya dan mencium tangan ibunya dan, makasih Bu," gitu. Pokoknya Bagas akan ingatlah dengan semua apa yang dikatakan ibu, dan Bagas punya tujuan satu, Bagas pengen bahagiakan ibu lah. Mereka akhirnya pun terharu dalam sebuah keterharuan lah antara ibu dan anak. Ya walaupun mereka secara materi saat itu kurang, tapi keharmonisan mereka itu memang sangat benar-benar terjaga, dan antara anak dan ibu itu saling menghargai. Bahkan Bagas itu termasuk anak yang benar-benar soleh dan berbakti lah ke orang tuanya. Kemudian keesokan harinya Bagas pun pergi ke rumah temennya yang waktu itu ngajak untuk merantau ke kota. Sebut saja namanya Mas Barno. Pada saat itu Bagas ke Barno, "No, aku udah boleh sama ibu," dia bilang seperti itu. Barno pun seumuran sama si Bagas dan lulusnya pun bareng. Pada saat itu Barno mau berangkat sendiri juga nggak berani ya, berangkat ke kota nggak berani, karena Barno pun diajak oleh saudara jauhnya gitu kalau mau kerja di kota. Akhirnya setelah Bagas ngomong ke Barno boleh sama orang tuanya, akhirnya Barno pun ikut seneng. "Ya udah, nanti saya ngomong ke saudara, kira-kira bisa berangkat kapan, dan nanti kita berangkat bareng. Pokoknya kita berangkat ke kota berdua. Saya nggak mau sendiri karena mereka masih takut lah. Namanya anak desa ya. Anak desa pergi ke kota takut nggak bisa pulang, takut di kota gambarannya kan kalau anak desa itu di kota keras dan di kota banyak preman dan lain sebagainya." Singkat cerita, setelah beberapa hari, Parno pun ngomonglah ke saudaranya kalau Barno sama Bagas itu sudah diperbolehkan oleh kedua orang tua mereka maksudnya, untuk pergi merantau ke kota. Singkat cerita, setelah beberapa hari ditentukan oleh saudaranya Barno, akhirnya Barno pun sama Bagas pergi ke kota dibawa oleh saudara Barno. Singkat cerita, pada saat itu mereka itu kerja pada suatu tempat ibadah lah ya, tempat ibadah, dan pekerjaan mereka itu bersih-bersih sebagai cleaning service di situ. Setiap hari membersihkan tempat ibadah tersebut, dan mereka sangat bahagia lah karena yang itu pengalaman pertama mereka kerja di kota. Mereka selalu berdua kemana-mana ya, melihat mobil, karena di desa kan jarang sekali mobil, kalau di kota kan banyak sekali mobil. Mereka saat itu sangat heran, wah ternyata di dunia itu nggak cuma di desa ya, beda sekali sama di desa, ternyata di kota itu ramai. Setelah beberapa bulan mereka kerja, karena kerjanya kan memang
di tempat ibadah ya, dan mereka ditempatkan di mes, ada tempat lah khusus untuk mereka tidur dan makannya pun dikasih. Setelah beberapa bulan dan terkumpul duit, akhirnya mereka pun kepengen pulang kampung, memberitahu ke orang tua mereka lah. Akhirnya mereka berpamitan kepada bosnya dan mereka berdua pun pulang kampung dengan diantar saudara Parno, karena kebetulan saudara Parno pun akan mudik atau pulang kampung. Setelah hampir 1 tahun lah bekerja lah, hampir 1 tahun kurang lebihnya 1 tahun, mereka akhirnya pun pulang kampung. Si Parno, keluarganya menyambut sangat bahagia dan tidak terkecuali dengan Bagas yang ibunya memang sendirian saat itu, melihat anak laki-lakinya yang pulang dari kota, sangat terharu dan sangat bahagia melihat anaknya sekarang menjadi lebih bersih ya. Kalau di kota kan jauh lebih kelihatan bersih, kalau di desa kan biasa di sawah gitu hitam dan ya biasa main lumpur lah. Singkat cerita, ibunya bertanya lah ke si Bagas, "Gas, kamu sekarang sudah sukses apa gimana di kota? Terus kamu kerja apa? Terus kamu makannya gimana? Kamu lupa ibadah nggak kamu?" Wah, banyak sekali pertanyaan dan si Bagas tidak bisa menjawab saat itu sambil, "Mbak, Bu, nanti Bu, satu-satu lah." Akhirnya mereka pun malam itu bercerita panjang lebar sambil ketawa. Dan akhirnya Bagas ngomong ke ibunya kalau di kota itu lebih enak Bu, makanannya enak-enak, kalau beli pun saya jarang keluar karena makannya di tempat kerja saya, tapi kalau sekali saya disuruh kadang dikasih makanan dari orang yang di situ ibadah, enak-enak lah Bu, beda dengan makanan di kampung. Kalau di kampung kan adanya sayur sama tempe, ikan juga paling kita mancing atau ngambil di sungai. Kalau di sana, saya nggak tahu kadang namanya apa, panjang lebar lah. Setelah bercerita panjang lebar, akhirnya ibunya terdiam gitu. Makanya Bagas pun agak kaget gitu. Yang tadinya ibunya bahagia sekali melihat Bagas dari kota, tiba-tiba ibunya diam. Akhirnya Bagas pun ngomong, "Bu, kenapa diam? Bukankah ibu bahagia? Bagas sekarang punya duit." Bagas mengumpulkan duit dari pertama kerja sampai sekarang dan duitnya masih utuh, nggak Bagas pakai. Coba silakan ibulah mau pakai. Dan uang yang dikumpulkan Bagas dari hasil kerjanya dikasihkan ke ibunya semua. Tapi ibunya saat itu seperti yang ragu, seperti yang bahagia tapi campur agak ragu dan akhirnya diam. Akhirnya karena Bagas terus menanya ke ibunya, akhirnya ibunya pun ngomong, "Gas, bukannya ibu nggak suka kamu kerja, ibu bahagia sekali kamu kerja dan kamu capek-capek selama hampir 1 tahun duitnya dikumpulin dan dikasihin ke ibu, tapi ibu kok agak ragu ya," kata ibunya seperti itu. Kemudian Bagas pun, "Apa yang membuat ibu ragu Bu? Bilang aja Bu, kalau misalnya memang ibu ragu dan tidak memperbolehkan, nanti Bagas akan nurut lah apa kata ibu." Kemudian ibunya pun ngomong kalau, sebenarnya membuat ibu ragu cuma satu, kenapa sih kamu harus kerja di tempat ibadah? Itu kan beda dengan yang ibadah yang kita lakukan, karena memang ibunya kan orangnya agak fanatik ya ke salah satu agama yang dianutnya gitu. Kemudian si Bagas pun diam. Nah, terus ibu maunya gimana? Kalau udah kayak gini kan 2 hari lagi lah kita berangkat, kan dikasih waktu cuma 2 hari. Akhirnya ibunya pun ngomong, "Ya udahlah, gini aja Gas, kamu cari kerjaan lain aja deh, jangan ke situ. Ini uang kamu pegang, nanti kamu pergi cari kerjaan yang lain." Akhirnya Bagas pun terdiam, "Enggak pula, simpen aja sama ibu. Nanti kalau misalnya memang saya dapat kerjaan lagi yang baru nanti saya minta sama ibu." Akhirnya singkat cerita, keesokan harinya Bagas pergilah ke rumahnya Parno. Dia ngomong ke Parno bahwa dia tidak akan ikut lagi ke tempat kerjaan yang lama. Parno pun kaget, "Loh kenapa? Kita kan sudah enak di sana berdua, bahkan tempat kerja kita bosnya sangat sayang lah ke kita. Apa-apa kita selalu diutamakan, dikasih gitu."
Akhirnya Parno menceritakan, akhirnya Bagas menceritakan semua kejadian, bercerita dengan ibunya semalam, kalau intinya ibunya sekarang tidak memperbolehkan karena salah satu hal tadi yang disebutkan. Akhirnya Parno pun, ya udahlah kalau misalnya kamu memang tidak boleh sama ibu kamu, ya terserah kamu. Tapi aku sebenarnya agak kecewa juga, tapi ya sudahlah gitu. Singkat cerita, setelah 2 hari, Parno pun berangkat lagi lah ke tempat kerja yang tadi, yang kemarin itu, dan Bagas pun tidak ikut ke kerja yang ke tempat awal. Akhirnya Bagas pun agak kecewa lah ya, karena sudah biasa kerja tapi akhirnya dia nganggur lagi di rumah. Karena melihat seperti itu, tetangga dari si Bagas itu mendatangi Bagas itu, "Gas, kamu katanya kerja di kota gitu." "Iya, kemarin kerja di kota tapi sekarang sudah enggak," gitu. "Loh, emang kenapa?" gitu. "Ya, adalah," kata Bagas bilang seperti itu, "Ibu nggak mau kalau saya kerja lagi di tempat yang kemarin." Kemudian tetangga tersebut, "Kebetulan sekali, Gas, kebetulan sekali kalau misalnya kamu memang sudah tidak kerja lagi, sekarang kamu nganggur, kamu mau kerja nggak di kota bareng sama aku?" gitu, kata tetangga si Bagas itu. Bagas tanpa pikir panjang, "Mau," dia bilang seperti itu. Terus setelah itu si Bagas bertanya lah kepada tetangga, "Emang kerjanya apa?" Kemudian tetangganya ngomong, "Kalau kerjanya yo sebenarnya kerja berat sih, jadi kuli panggul di pasar, kamu mau nggak? Tapi lumayan loh, nanti banyak tips," gitu. Banyak orang-orang yang dibantu dipanggulin barangnya nanti ngasih gitu. Bahkan hasil gajinya itu kalau dikumpulin sama tipsnya ya bisa gede tipsnya gitu, kata tetangga itu meyakinkan si Bagas. Kemudian karena Bagas memang ingin sekali bekerja lah ya, ingin sekali membahagiakan orang tuanya tanpa pikir panjang, "Oke, pokoknya saya mau apapun itu, mau kuli panggul atau apapun saya mau. Tapi saya harus ngomong ke ibu dulu." Kata tetangganya, "Ya udah kamu ngomong aja dulu ke ibu nanti. Nah, nanti kalau misalnya kamu boleh sama ibu kamu, besok kita berangkat. Karena saya juga udah ditunggu sama bos di sana." Kemudian malam harinya Bagas pun ngomong ke ibu, "Bu, eee, saya mau kerja ke kota." Ibunya menanyakan ke Bagas, "Kemana?" "Sama siapa?" "Sama itu loh, Mas Warso," gitu, kata Bagas. "Mas Warso tetangga kita?" "Iya, iya Bu, Mas Warso tetangga kita itu loh. Dia katanya kerja di Jakarta di pasar, dan Mas Warso bilang katanya di sana itu kerjanya saya manggul Bu, saya manggul barang, nganter barang dari toko ke mobil, ya sebaliknya gitu. Intinya yo saya jadi kuli panggul lah Bu," kata si Bagas ke ibunya. Kemudian ibunya, "Emang kamu nggak capek Nak kalau kerja seperti itu?" Tapi Bagas meyakinkan ibunya, "Udah nggak apa-apa Bu, Bagas kuat kok, pokoknya Bagas pengen kerja Bu. Tolonglah Bu, kasih izin, kasih ridhonya," gitu. Kemudian karena memang Bagas memaksa, akhirnya ibunya pun mengizinkan. "Ya udah, kamu berangkat, ibu restui, ibu doakan, mudah-mudahan kamu sukses di sana Nak, jaga nama baik, nomor satu jujur, jangan lupa pesan ibu." Ya banyak lah yang dibicarakan ibunya. Dan memang seperti rencana awal, paginya si Bagas berangkatlah ke kota sama tetangga, sama Mas Warso lah ya, ke kota. Mereka berdua datang ke kota, dan kota yang berbeda dengan kerjaan pertama Bagas. Kemudian di kota tersebut ya seperti yang dibicarakan sama Mas Warso, Bagas pun bekerja sebagai kuli panggul. Setelah beberapa bulan, Bagas mulai adaptasi lah ya, mulai bisa bahagia, yuk seneng di sana karena memang di sana kan banyak kenalan. Lambat laun, setelah beberapa bulan, akhirnya di pasar itu pun kenal semua sama Bagas. Semua orang paham lah siapa Bagas, karena Bagas terkenal anak yang jujur, murah senyum, dan sangat sopan. Bagas terkenal sekali sangat sopan. Bahkan ke orang
dia pandai menghargai orang yang lebih tua gitu, walaupun pendidikannya tidak tinggi, walaupun pendidikannya hanya waktu itu lulus SD, tapi dia sangat sangat menghargai orang yang lebih tua, dan ya dia bisa menempatkan diri karena memang eh, sifatnya yang bagus. Dan memang jujur, setelah beberapa tahun dia menjadi kuli panggul, tiba-tiba dia kenal sama seorang pelanggan yang kaya. Seorang pelanggan itu iba, dan yo agak simpatik ke Bagas, karena Bagas memang orangnya ulet dan rajin ibadah. Saat itu pelanggannya itu nanyalah ke Bagas di mobil, "Gas, sini bentar." Karena memang pelanggan ini salah satu pelanggan yang sangat sering mengasih tip yang gede ke Bagas. Bagas pun seperti biasa lah mendekat gitu, karena memang orang ini sudah kenal lama. "Gas, kamu apa nggak capek kerja kayak gini?" Kemudian Bagas pun menjawab, "Yo sebenarnya capek Pak, tapi ya karena memang sudah kerja saya, mau gimana lagi." Terus akhirnya orang kaya tersebut pun nanya kembali ke Bagas, "Gas, apa kamu nggak kepengen yang lebih dari sekedar seperti ini?" Kemudian Bagas pun karena memang orangnya rendah hati, dia ngomong, "Yo enggak lah, saya nggak berani lah, saya orang nggak punya, kepengen yang lebih dari ini." "Seperti apa?" "Yo kalau orang kepengen kayak punya kios seperti bos saya gitu, yo semua orang kepengen Pak, tapi untuk saya enggak lah, saya orang nggak punya lah Pak." Karena saking rendah hatinya, justru menambah simpatik orang kaya tersebut kepada Bagas. Akhirnya orang kaya tersebut pun ngomong, "Gas, gini aja, kalau kamu pengen jualan, kamu kan kenalan sudah hampir semua pasar, kenal kamu semua pelanggan juga, kalau nggak kamu yang layani nggak mau. Gimana kalau kamu jualan sendiri? Gimana kalau kamu buka toko dan kamu buka yang seperti ini?" kata orang kaya tersebut. Dan Bagas pun waktu itu tersenyum, karena ya memang anaknya memang murah senyum gitu, tersenyum dan, Pak, mau modal dari mana Pak? Saya itu kan cuman kuli panggul, Bapak tahu sendiri kios di sini kan mahal, dari mana saya sewanya? Terus walaupun saya bisa sewa pun, dari mana modal dagangnya? Terus saya yo nggak, itu mah jauh Pak lah dari pikiran saya, kepengen tapi kalau yang seperti itu belum lah Pak." Tapi orang kaya tersebut sambil tersenyum, "Dah gini, kalau kamu memang niat, kalau kamu memang kepengen maju, udah nanti modalnya semuanya dari Bapak, kamu yang jalanin. Gimana, kamu mau nggak?" Si Bagas saat itu kaget gitu. "Pak, bener Pak," gitu. Bagas yo kaget, yo nggak percaya lah, seperti apa yang didengar dia itu nggak percaya. Tapi akhirnya orang tua itu meyakinkan, "Bener, Bapak ini bener, Bapak lihat kamu orang baik, kamu itu ulet, makanya Bapak nawarin. Kalau kamu memang mau, Bapak pinjemin deh. Udah, kamu kalau punya duit baru balikin. Kalau belum punya duit, udah kembangin aja. Nanti Bapak pinjemin semua modalnya, cari tempat, terus kamu dagang. Gimana, mau nggak?" Akhirnya Bagas pun waktu itu, "Wah, mau sekali Pak, mau banget Pak, mau." Gitu. Tapi udah nggak usah tapi-tapian, kata orang kaya tersebut seperti itu. Akhirnya setelah mereka sepakat, Bagas pun iakan mau. Akhirnya orang kaya itu pun ngomong, "Ya udah kayak gini aja, kalau misalnya kamu memang mau, kamu cari tempat yang kira-kira strategis menurut kamu, dan setelah kamu dapat tempat, nanti kamu bilang ke Papa." Orang kaya pun tersebut pun ngomong seperti itu. "Iya Pak, siap Pak," kata Bagas. Akhirnya orang kaya pun pergi. Setelah beberapa hari orang kaya tersebut datang, Bagas pun ngomong ke orang kaya tersebut, "Pak, saya udah dapat tempatnya gitu, tapi mahal Pak, gimana Pak?" Orang kaya itu tersenyum, "Berapa sih gitu, di mana tempatnya? Ayo kita datangi." Nah, pada saat itu Bagas menolak gitu, "Enggak Pak, saya nggak mau Pak." "Loh, kok nggak mau? Katanya kamu mau ini." "Ya kalau sekarang saya nggak mau Pak, karena saya kan kerja, saya nggak mau ninggalin tanggung jawab saya kerja." Akhirnya orang tua itu pun geleng-geleng, "Luar biasa, kamu memang orang yang tepat, kamu calon orang yang sukses," kata orang kaya tersebut ya. Akhirnya ya udah, nanti malam lah, nanti sore
nanti sore kamu tahu rumah dari pemiliknya? Tahu Pak. Akhirnya sore harinya pun mereka berdua datang ke tempat yang punya ruko atau toko yang disewakan, dan akhirnya mereka pun menyewa. Setelah disewa dan semua barang-barang pun dimodali sama orang kaya tersebut. Seperti perkiraan orang kaya tersebut, Bagas pun berkembang dengan pesat. Bagas karena memang jujur, karena memang ulet, usahanya itu berkembang dengan pesat. Bahkan setelah beberapa tahun akhirnya dia bisa melunasi utang dari orang kaya tersebut, dan dia dianggap sebagai melebihi saudara lah ya, karena menolong dia yang tadinya dari kuli panggul. Akhirnya si Bagas sekarang sudah memiliki kios sendiri walaupun nyewa saat itu, dan sudah bisa mandiri. Setelah usaha beberapa tahun, akhirnya Bagas pun semakin berkembang pesat dan dia bisa membeli kios sendiri, cash gitu ya, nggak nyewa lagi. Akhirnya kios yang dia tepati sewa itu akhirnya dibeli sama dia, dan bahkan setelah beberapa tahun pun akhirnya dia bisa memiliki beberapa kios, nggak cuma satu. Terus dia seperti yang dulu pernah dia cita-citakan, dia pun tidak pernah melupakan apa yang menjadi tujuan dia berangkat ke kota. Dia selalu pulang ya, kalau ada waktu dia selalu menyempatkan diri untuk pulang. Dan ibunya karena waktu itu sudah tua ya, karena sudah tua dan masih sendiri, seperti janji Bagas pada waktu kecil gitu ya, pada waktu lulus SD dan berangkat ke kota, dia memberangkatkan ibunya untuk pergi ke Tanah Suci, dan rumahnya yang bilik yang sangat sederhana dia bangun, begitu megahnya lah di kampung. Bahkan akhirnya si Bagas yang dulunya terkenal sebagai orang yang tidak punya, ya gak paling sih, tapi ya memang tergolong orang yang tidak punya lah di kampung itu, akhirnya menjadi orang yang paling kaya di desa tersebut. Tapi karena memang Bagas orangnya rendah hati gitu ya, orang-orang pun yuk segan sama dia, walaupun pendidikannya nggak tinggi tapi dia sangat sopan. Bahkan ke anak kecil pun, kalau ke anak kecil dia bahasa gitu, kalau bahasa itu apa ya, pakai kromo inggil, dia selalu monggo gimana gitu, pakai kromo inggil aja. Dan masyarakat pun akhirnya setiap ada kebutuhan menjual tanah itu pasti ke Bagas, karena Bagas orangnya ya nggak enakan, dia kepengen nolong orang di lingkungannya gitu. Akhirnya terkenal sebagai tuan tanah. Hampir semua orang yang punya masalah dengan keuangan dan menjual tanah, hampir semuanya ke Bagas. Dan di kota pun dia semakin berkembang. Setelah dia membangun rumahnya di kampung dan memberangkatkan ibunya haji gitu ya ke Tanah Suci, berkembang lebih pesat lagi lah di kota. Dia bisa membuat rumah sendiri, bahkan nggak cuma satu, bahkan dia punya mobil pun banyak. Nggak cuman mobil yang biasa atau standar, tapi mobil-mobil yang mewah. Dan akhirnya Bagas pun nggak cuma di desa sebagai orang yang terkaya di desa itu, tapi di kota pun dia terkenal di lingkungannya sebagai orang yang kaya dan ramah. Dan dia sampai saat ini pun, saat itu bercerita ke saya si narasumber itu, karena yang bercerita itu juga dia sempat kerja lah ya, sempat kerja di tempat Bagas. Saat itu dia bekerja, tapi ada cuman beberapa 3 bulan dia keluar, dan pada saat itu ditanya lah sama dia, kamu kok keluar, padahal kan di sana tahu sendiri, semua orang tahu kalau Bagas itu orangnya sangat sopan gitu, tidak pernah, jangankan marahi lah ya, ke bawahannya aja itu dia selalu menghargai. Dan pada saat itu dia ngomong, yang kerja di Bagas itu ngomong, bukan masalah apa, tapi kalau Bagas itu, Pak Bagas itu, dia itu masih mau angkat-angkat karung loh, itu yang bikin saya nggak enak. Kalau subuh itu dia udah bersih-bersih di kios, dia udah datang lah ke kios. Ya sebenarnya nggak nyuruh untuk datang pagi subuh, tapi kan kami sebagai pekerjanya, saya sendiri merasa nggak enak gitu. Masa seorang bos yang mobilnya aja udah banyak sekali, rumahnya di Jakarta dan kontrakannya di kota itu juga udah banyak, kok mau lah gitu. Saya salut lah sama Pak Bagas gitu, tapi saya nggak enak sendiri. Akhirnya karena
memang dia itu nggak kerasanya bukan karena perlakuannya nggak baik, tapi perlakuan yang baik malah dia nggak enak gitu. Akhirnya dia keluar dan saat ini pun Bagas terkenal sebagai orang yang seperti itulah ya, orang yang kaya. Mungkin itulah sebuah cerita hidup dari seorang yang benar-benar tidak punya tapi punya keinginan yang besar dengan modal doa dari ibunya. Itu yang mungkin yang paling penting ya, modal dari ibu, dari kampung. Semua orang tidak pernah menyangka seorang yang cuma lulusan sekolah dasar atau SD menjadi seorang yang benar-benar kaya raya, menjadi seorang orang yang benar-benar mempunyai banyak aset, mobil, rumah, kontrakan, toko, lebih dari 3 gitu loh ya, tokonya sekarang sudah berkembang pesat. Cuman berawal dari seorang bocah yang benar-benar punya mimpi yang tinggi. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi lah ya buat sahabat semua di rumah. Jadi kalau punya masalah atau sekarang dalam kondisi yang di bawah, jangan pernah putus asa, karena ini adalah sebuah kisah nyata dari seseorang yang bernama Bagas. Nama Bagas ini nama samaran, yang akhirnya menjadi seorang yang kaya raya karena memang salah satunya kalau menurut saya doa dari ibu. Selain dia mempunyai keinginan yang keras, dia tidak pernah lupa dari impiannya. Setiap dia menginginkan sesuatu, dia tidak pernah geser dari impiannya tersebut. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat sahabat semua, karena ini sebuah kisah nyata yang benar-benar terjadi. Terima kasih buat sahabat yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.